وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد Al-Karam Muhtaram yang kami hormati Ustaz Haji Muhammad Mustajab Al-Simha yang hadir bersama-sama kita pada subuh barokah kali ini, yang kami hormati pengurus Masjid Sa'adatul Hikmah, yang kami hormati pengurus Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, yang kami hormati para tuan negara yang diberhormati Syekh Pandai, Mama Khadim dan Khadir berbahagia. Alhamdulillah subuh kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga dapat bersilaturahim, dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkaikan salam kepada kirimkan hadirin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya seluruh pengurus DPD KPRI dan seluruh para pejuang subuh yang kami hormati, Ustaz Bambang serta kawan-kawan. Pada subuh kali ini kami dari pengurus BKPRI Kota Jambi mulai melaksanakan kajian subuh kembali, alhamdulillah, dan insyaallah kita akan juga keliling di kecamatan-kecamatan di Kota Jambi. Ustaz, tentunya BKPRI alhamdulillah didukung oleh pemerintah Kota Jambi, dan mudah-mudahan nanti dapat terus mengabdi untuk kemaslahatan umat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk persingkat waktu, subuh kali ini kita melaksanakan kajian subuh fikih pada Ustaz Al-Muhtaram Ustaz Haji Muhammad Mustajab Al-Simha untuk menyampaikan kajian pada subuh kali ini. Baik, mengawali acara ini, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah ala hadiniyah wal kuliniyah salih ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala hadina sayyidillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, pada waktu ini silakan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat pengurus dan pembina Masjid Sa'adatul Khidmah yang kita doakan selalu semoga diberikan taufik, diberikan kesehatan sehingga terus bisa memfasilitasi kita untuk bersama-sama
memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Segenap pengurus DPD BKP RMI Kota Jambi, para pejuang subuh di tengah-tengah kita, dan tentunya jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin hadir tokoh agama, tokoh masyarakat. Mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi ta'zim serta mahabbah kami. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini Allah kasih kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmatan maghbunun fihi ma katsirum, nikmat yang biasanya kita lalaikan, biasanya tidak kita sadari, biasanya kita abaikan. Dua nikmat ini baru kita rasakan betul kalau kita sudah kehilangan nikmat dua ini. Sedikit saja Allah cabut dari dua nikmat ini, kita sudah mulai merasakan, oh ternyata begitu besarnya nikmat dua ini. Yang pertama as-sihhatu, nikmat sehat. Nikmat sehat sebenarnya tanpa kita sadari ini nikmat yang luar biasa. Kita baru terasa begitu besarnya nikmat sehat ini kalau Allah sudah kasih kita sakit. Sedikit saja Allah gores lidah kita, sedikit saja Allah gores bibir kita, Masya Allah, terasa sekali makan tidak enak. Ya, kalau orang Palembang ini Ustaz, biasanya sarapan pakai pempek, makan siang pakai pempek, malam pakai pempek. Tidak pernah tinggal pempek ini. Walaupun sejak lahir di Palembang diinjuk wong tuanya pempek, tidak pernah bosan sampai tua, sampai kakek-kakek, sampai kalau orang Palembang ini yai-yai, nyai-nyai. Isinya datuk mungkin sebutnya Ustaz. Sampai kakek nenek tidak bosan dengan yang namanya pempek. Alhamdulillah Ustaz, kami ini dari Palembang. Kami dari Palembang. Ini mungkin sekalian perkenalan, Al-Fakir, nama saya Muhammad Mustajab. Muhammad Mustajab memang belum lama di Jambi ini karena bertugas, alhamdulillah keterima sebagai salah satu pengajar di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dan alhamdulillah silaturahim dan belajar juga dengan Kiai Zainul Arifin. Alhamdulillah wasilah beliau kita bisa bersilaturahim dengan masyarakat Jambi dan jamaah Masjid Sa'adatul Khidmah ini. Jadi balik ke masalah cuko tadi. Jadi kita cuko pempek yang rasanya enak itu Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah bosan orang Palembang ngirupnya ini. Ini kalau sudah tergores sedikit lidah kita, tergores sedikit bibir kita, sariawan gitu Bapak Ibu, tidak lagi terasa nikmatnya itu. Artinya begitu mudah Allah cabut nikmat ini kalau Allah mau. Begitu mudah Allah hilangkan, Allah ingatkan kita bahwasanya begitu besarnya nikmat sehat ini. Dan ini jarang kita sadari. Dan kedua al-faragh kata Nabi. Yang pertama sehat, yang kedua al-faragh. Faragh ini sempat. Nikmat sempat ini juga baru kita sadari kalau kita sudah sibuk. Saya sering didatangi beberapa rekan, beberapa teman. Dulu mereka berharap, mereka minta, mereka berdoa supaya bisa dapat pekerjaan yang mantap, pekerjaan yang nyaman, penghasilannya lumayan cukup, banyak, berkecukupan hidupnya di satu perusahaan yang dia idam-idamkan sejak muda. Ketika sudah dapat kesempatan masuk ke perusahaan tersebut, ternyata dia datang kembali setelah beberapa tahun, dia ngeluh, Ustadz, aku memang lemak sekarang, memang enak sekarang ini gaji, alhamdulillah lebih dari cukup lah untuk saya, untuk keluarga saya ini. Cuman Masya Allah sekarang Ustadz tidak bisa lagi sholat berjamaah awal waktu, tidak bisa lagi melok majelis ilmu, tidak bisa lagi melok majelis subuh. Sudah sibuk. Kadang kita nak sholat zuhur lagi curi-curi waktu karena tidak dapat izin dari bos. Jadi sebenarnya nikmat sempat, alhamdulillah Allah kasih kita taufik. Taufik ini khalqul qudrati ala ta'ah. Yang namanya taufik,
Taufik ini Allah kasih kita kemampuan, Allah kasih kita kesanggupan, mampu kita untuk menjalankan ketaatan. Artinya kalau Allah sejak bangun tadi Allah bangunkan kita, Allah lapangkan dada kita, Allah ringankan langkah kaki kita, walaupun berat-berat kita masih agak ngantuk-ngantuk, kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, Masya Allah pahalanya luar biasa. Ini Allah kasih kita taufik. Dan taufik yang seperti ini jarang didapatkan kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Maka kita bersyukur, masyarul hadirin, pagi hari ini kita kumpul di sini, kita hadir di sini. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal ini tergantung bagaimana niatnya. Seseorang akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Artinya apa? Duduk di sini jangan hanya diniatkan untuk nunggu matahari terbit. Jangan hanya diniatkan untuk daripada di rumah tidur. Jangan hanya diniatkan untuk duduk-duduk sembarang duduk. Jangan. Kita ini, Masya Allah, Nabi tetapkan innamal a'malu binniyat. Ada yang istimewa daripada amal kita, yakni ketika amal kita diawali, dilandasi dengan niat. Niat ini dikatakan bahwa khairun min amalihi. Niatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang perbuatannya. Artinya apa? Kalau kita duduk di sini baik hanya untuk niat duduk, ya sudah dapat duduk. Hanya untuk biar tak ngantuk, ya sudah, cuma dapat tak ngantuk. Tapi kalau kita niatkan yang pertama untuk majlis ilmu, dapat kita majlis ilmu. Man mata fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka kematiannya dihitung sebagai kematian orang yang jihad fi sabilillah. Artinya perjalanan seseorang dalam menuntut ilmu ini, dalam keutamaan ini, disamakan dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Besar keutamaan orang yang menuntut ilmu ini. Niat kita untuk menuntut ilmu. Dari awal langkah kita niat untuk berjamaah. Niat kita menjalankan fardu, kewajiban, solat, subuh. Niat kita untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Niat kita untuk tarku majalisis su, meninggalkan majlis-majlis yang jelek. Barangkali kalau kita ke rumah ini, mungkin yang muda-muda yang ngerti Instagram, ngerti apa lagi TikTok, ngerti aplikasi-aplikasi yang baru sekarang, mungkin nyekru lama-lama terlihat oleh mata kita hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang kita di rumah kayak itulah gawe kita, atau kita boros kuota, kita main game. Masya Allah, saya tadi dari jalan ke sini banyak sekali di pos-pos ini sekarang. Anak-anak masih standby di pos ini main game. Tidak tahu, mereka mungkin nunggu subuh mungkin misalnya. Mungkin nunggu subuh. Banyak pos-pos ronda ini yang ngisi anak-anak masih mungkin SD. Mereka main game. Itu kita niatkan di sini, meninggalkan majlis-majlis yang tidak bermanfaat itu juga sebuah pahala. Maka niatkan untuk banyak amal, niatkan untuk banyak kita dapat banyak kebaikan, dan niatkan untuk i'tikaf. Dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf itu hasil walau lahzah. Meskipun cuma sebentar, sekejap. Kalau kita niatkan, hasil pahalanya. Tidak perlu harus sehari. Lain dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi harus dalam keadaan puasa. Harus dalam keadaan puasa dan meskipun cuma sebentar, lahzah, hasil pahalanya. Makanya niatkan, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Atau aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku di sini karena Allah Ta'ala. Hasil. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi teman-teman sekalian, kita akan banyak kebaikan. Insya Allah mungkin sama duduknya kita dengan duduknya orang lain di luar sana. Sama duduk, sama waktunya, atau bahkan mungkin mereka lebih lama duduk. Cuman yang lain tidak dapat pahala karena niat tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita
mengiringi daripada syukur kita bersolawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan angan kita Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pada subuh hari ini kita dikumpulkan di masjid ini nih. Kita minta sama Allah nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad wasallam. Inna aulan mati aktsaruhum alayya shalah, kata Nabi. Orang yang paling utama atasku, paling dekat mereka yang atas. Salawat ini ibadah paling mudah. Salawat bisa kita sekalian. Salawat ini langsung dicontohkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, malaikat ini salawat atas Nabi. Baru kita disuruh salawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Istimewa sekali salawat ini Bapak Ibu sekalian. Salawat bisa kita kerjakan meskipun kita dalam kondisi junub. Seseorang kalau junub tidak boleh nyentuh Al-Quran. Tidak boleh sholat sampai dia mandi. Tapi beda kalau sholawat, meskipun dalam kondisi junub, kalau bawa sebentar, setelah itu bisa langsung mandi. Kalau ibu-ibu yang biasanya lama, junubnya ibu-ibu biasanya kalau dalam kondisi haid atau menstruasi. Dalam kondisi ini ibu-ibu tetap bisa beribadah dengan sholawat ini. Tetap bisa beribadah dengan sholawat ini. Mungkin mau menyentuh Al-Quran, mau membaca Al-Quran dalam beberapa mazhab ini belum diperbolehkan. Biniatil qiraah, maksudnya dengan niat qiraah, niat membaca Al-Quran. Tapi untuk sholawat kapanpun bisa dikerjakan. Dan pahalanya luar biasa. Maka kita banyak sholawat. Mungkin kita jalan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Kita isi langkah kita dengan sholawat. Nah, mudah-mudahan ini jadi sebab kita dapat syafaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, kita ada waktu sampai kurang lebih jam 6 lewat. 6 lewat. Mungkin sisanya nanti kalau ada kesempatan kita ya sharing. Kita sama-sama belajar kira-kira apa masalah yang bisa kita bahas, bisa kita diskusikan. Nanti kalau bisa Al-Faqir, bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, Allah a'lam. Mungkin nanti Ustaz yang jawab. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Kitabus Syiyam. Tentang puasa, Bapak Ibu sekalian. Penting, kita sudah tidak nyampe setengah bulan lagi. Tidak nyampe setengah bulan lagi kita sampai ke bulan Ramadan ini. Sudah ada di depan mata kita nih. Bau-baunya sudah mulai tercium ini. Sudah mulai tercium bau-baunya, harumnya sudah mulai semerbak, Masya Allah. Dan Ramadan juga sudah tercium oleh kita. Ramadan sudah mulai tercium dan kita sudah minta dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rajab itu sudah minta. Ini karena Rajab ini syahruz zar'. Bulannya kita menanam kebaikan di situ. Yang kita tanam di bulan Rajab nanti akan kita pelihara, syahrus saqi. Setelahnya bulan untuk menyirami, memelihara. Di Rajab kita tanam yang baik-baik, kita biasakan yang baik-baik, kita pelihara, kita jago di bulan Sya'ban ini. Dan Ramadan nanti syahrul hasad, bulan manen gitu. Nah, sudah dari Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab ini. Sya'ban sekarang, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Kami ke bulan Ramadan. Antusias kita dari bulan yang lalu kita menanti bulan Ramadan ini. Bahkan dari dulu, habis Ramadan, selesai Ramadan, hari ke-29 atau ke-30 kita sudah khawatir, ya Allah kira-kira tahun depan masih bisa ketemu Ramadan apa tidak ini. Sedih kita berpisah dengan Ramadan. Apalagi musim pandemi kayak gini, musim corona. Kita lihat di mana-mana kabar kuburan di mana-mana kan. Sedih gitu. Dengan Ramadan. Alhamdulillah sudah dekat kita dengan Ramadan.
Meskipun tidak tahu ajal, cuman sudah mulai tercium. Ibu sekalian, mungkin memang merugi orang yang tidak bisa bertemu bulan Ramadan, tapi ada yang lebih rugi lagi, yaitu mereka yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak bisa dapat keutamaannya. Ramadan lewat saja, berlalu saja. Banyak keutamaan di situ, banyak kemuliaan di situ, kita. Oleh sebab itu dari sekarang kita siapkan ini. Kita nak masuk bulan Ramadan, apa saja yang kita siapkan? Yang pertama tentu kita siapkan fisik kita. Kita nak puasa kesehatan, jago kesehatan, dan kita antusias, bukti kita semangat, kita bahagia nyambut Ramadan. Dalam sebuah hadis, meskipun ini diperdebatkan tentang kesahihannya, tapi ini bisa menjadi motivasi kita, dan ada beberapa hadis yang juga menunjang maknanya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niron atau minan nar. Siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Hadis yang dhaif, maudhu. Cuman Nabi sendiri banyak diriwayatkan ketika masuk bulan Ramadan, Nabi langsung mengasih kabar gembira datang kepada sahabat, Ramadan datang kepada kalian, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Katanya, tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka, wa tughlaqu fihi abwabun nar, pintu neraka ditutup. Utughallu fihi maraddatus syayatin, belenggu setan ini dibelenggu. Meskipun nanti beberapa tafsir yang memahaminya. Apa maksudnya setan dibelenggu ini? Fihi lailat, di bulan Ramadan ini akan ada satu malam, itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam keutamanya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, bukan 1000 hari, 1000 bulan. Lebih utama dari 1000 bulan. Kata man hurima khairaha faqad hurim. Kalau ada yang terhalang dari kebaikan bulan ini, ya sudah. Dia memang terhalang dari benar-benar seluruh kebaikan. Maka kita siapkan ini Ramadan ini. Kita siapkan dengan hati kita persiapkan hati kita. Bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Dan tentunya di antara persiapan kita belajar fikihnya, amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, yang utama amalan di bulan Ramadan adalah puasa. Ini kita jarang buka karena setahun sekali kita puasa Ramadan ini. Nah, maka kita buka lagi Bapak Ibu sekarang subuh hari ini siyam ini, fikih puasa atau bab puasa dalam fikih. As-siyam atau as-shaum uji kita ini lughatan mutlaqul imsak. Puasa secara bahasa dalam bahasa Arab. Nah, secara bahasa arti dalam bahasa Arab, as-siyam atau as-shaum ini mutlaqul imsak. Pokoknya nahan, menekan, pokoknya segala bentuk menahan diri itu yang namanya puasa dalam bahasa Arab. Makanya dalam surah Maryam, Sayyidah Maryam pernah ngomong, inni nazartu lirrahmani sauman. Aku nazar untuk Allah karena Allah Ar-Rahman, sauman, aku nazar untuk berpuasa. Tapi apa puasanya di situ? Bukan puasa dari makanan seperti yang kita amalkan sekarang. Tapi di situ adalah falan ukallimal yauma insiya. Puasa dari ngomong. Hari itu saya tidak akan ngomong dengan siapapun. Nah, itu kata Sayyidah Maryam. Artinya puasa di situ bukan menahan makan, tapi menahan ngomong. Artinya secara bahasa yang namanya itu puasa. Cuman ketika as-shaum atau as-siyam ini kemudian digunakan dalam istilah syariat kita ini, dalam fikih lah kita dengar, ketika kita dengar puasa atau as-siyam, apa sih maknanya? Apa sih maknanya puasa atau as-siyam ini? Maka ulama mendefinisikan. Ya kalau kita nak nyari definisi ini, tapi aduh dah Ustaz, Rasulullah ini ngasih definisi. Ndak.
Definisi-definisi seperti ini ulama-ulama fikih biasanya. Ulama-ulama fikih yang menyimpulkan definisi seperti ini tujuannya untuk jami' mani. Mana yang termasuk dalam bagian definisi ini masuk, yang bukan bagiannya tidak terhitung. Maka definisi ini pula dalam puasa disebutkan supaya kita paham mana yang puasa, mana yang bukan. Apakah sembarang nahan ini puasa dalam syariat, atau ada hal-hal lain kalau nahan bukan termasuk puasa. Kayak itu maksudnya. Nah, oleh sebab itu didefinisikan bahwasanya as-shaum atau as-siyam secara makna syariat ini al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan atau menjaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, nanti dalam hal yang membatalkan puasa akan dibahas apa saja yang membatalkan puasa. Ini yang kita tahan, tidak sembarangan minum dulu untuk beliau. Batuk Pak Haji. Minum dulu Pak Haji. Kita lanjut ya. Jadi yang namanya puasa ini menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Artinya untuk tahu, kita harus tahu dulu puasa kita puasa bukan. Ini tahu dulu apa yang membatalkan puasa. Nah, nanti akan kita bahas. Min tulu'il fajri, waktunya dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar Bapak Ibu ya, bukan terbitnya matahari. Ada terbit fajar, ada terbit matahari. Fajar ini waktu masuk subuh. Terbit fajar ini waktu masuk subuh. Kalau dalam fikih biasanya dirincikan lagi fajar sodik. Karena ada fajar sodik, sodik itu jujur. Ada namanya fajar kadzib, fajar yang bohong. Zaman dulu orang lihat tanda-tanda sholat ini dari tanda-tanda alam. Masuk waktu subuh dari adanya fajar sodik, fajar yang jujur. Apa ada fajar yang tidak jujur? Ada. Fajar kadzib namanya, fajar yang bohong. Karena zaman dulu sebelum muncul fajar sodik, ciri-ciri fajar sodik ini cahayanya membentang horizontal. Sebelumnya akan muncul cahaya yang membentangnya ke atas. Ini katanya cahaya buatannya syaitan. Untuk apa? Supaya orang-orang bangun, jenguk adu cahaya, mereka sholat subuh, padahal belum masuk waktu, setelah itu tidur lagi, padahal belum masuk waktu nih, sholat subuh langsung, habis itu tidur lagi. Sedangkan ketika masuknya waktu, dia sudah tidur. Nah, maka hari itu dihitung tidak sholat dia. Ini tipu dayanya syaitan, tipu dayanya iblis. Nah setelah itu baru ada namanya fajar sodik. Nah waktu fajar sodik ini waktu masuk subuh, tandanya waktu masuk subuh, dan ini juga waktu kita mulai puasa. Cuman sekarang kan mudah, kita sudah ada pakai jam Ustaz kan, pakai jam sudah mudah, dan kita para ahli-ahli falak ini juga sudah menentukan waktunya. Dan perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ahli-ahli falak ini dia punya yang namanya waktu ihtiyat, waktu hati-hati. Untuk waktu-waktu sholat ini mereka punya yang namanya waktu ihtiyat, waktu kehati-hatian. Cak mana maksudnya Ustadz? Jadi misalkan masuk waktu subuh ini jam 4.40 misalkan. 4.40 saya. 4.50. 4.50. Misalkan pasnya 4.50 lah. Maka ahli falak ini yang ngatur waktu, yang biasanya ngatur jadwal sholat kita ini ngasih waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat ini ditambahi dikit, kayak beberapa menit. Dikasih sama dia 53 atau 55. Apa tujuannya waktu ihtiyat ini? Supaya orang-orang tidak kayak tadi, tertipu oleh fajar kadzib tadi. Masuk waktu dia langsung azan, dengar azan dia bukannya ke masjid tapi langsung sholat di rumah, habis itu tidur lagi. Bukan. Nah, karena untuk menjaga orang yang seperti ini, yang dengar azan langsung sholat, maka dimundurkan dikit ini waktunya. Ditambah 3 menit atau 5 menit. Ini namanya waktu ihtiyat. Apa tujuannya Ustadz kok bahas itu waktu ihtiyat? Itu kan bahasanya orang-orang falak.
Karena di Indonesia ini ada yang namanya waktu imsak, Ustaz. Nah, ini memang tujuannya waktu imsak ini supaya kita tidak terjebak oleh waktu ihtiyat ini. Karena kita ngomong, kan habisnya mulainya waktu puasa ini, Ustaz, kalau waktu subuh. Sedangkan di masjid belum azan. Di masjid belum azan. Nah, hati-hati. Kita masih nikmat makan ini. Alasannya di masjid belum azan. Padahal itu waktu ihtiyat. Artinya sebenarnya sudah masuk waktu subuh, cuman kita masih asik makan, masih asik ngopi, masih asik ngerokok, yang merokok. Artinya kita sudah masuk waktu sebenarnya kita mulai puasa, tapi kita masih nikmati makanan ini. Nah, maka penting ada waktu imsak ini. Waktu imsak ini beberapa menit sebelum subuh biasanya, dan ini penting dan bagus memang. Walaupun sebagian ngomong itu tidak ada di zaman Nabi lah itu. Waktu mulai puasa kan waktunya dari subuh. Nah, ini memang kehati-hatian untuk kita. Bagus supaya kita tidak terjebak di waktu ihtiyat tadi. Jadi waktunya dari terbit fajar dan berakhir sampai ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Ini yang namanya puasa. Dan biniyatin makhsusatin, dengan niat-niat tertentu. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, yang membedakan kita tidak makan ini apakah kita karena tidak lapar, apakah kita ini karena diet, ibu-ibu diet biasanya, apakah karena kita lagi ibadah. Yang membedakan ini niat ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Imam Syafi'i, niat ini tujuannya litamyiz bainal ibadah wal adah, untuk membedakan ini ibadah atau bukan, atau hanya kebiasaan saja. Apa yang membedakannya? Ya niat tadi. Kita tidak makan, malamnya niat kita sudah. Jadi tidak makannya kita selama sehari ini dihitung puasa, karena kita niat puasa. Kita tidak makan, apa tujuannya? Takut gemuk, Ustaz. Misalnya. Kenapa tidak makan? Tidak lapar, Ustaz. Lagi tidak mood. Kenapa? Lagi buntu. Tahu buntu tak, Pak? Buntu, bokek, buntu. Lagi buntu, tidak nafsu makan. Bukan tidak nafsu makan, sebenarnya nafsu, cuman nasinya udah terbeli. Itu alasannya ngapa? Karena lagi diet, lagi tidak nafsu makan. Artinya ya dia tidak makan, sama-sama tidak makan, cuman yang satu berpahala puasa, yang satu ya memang cuman tidak makan saja, tidak dapat pahala. Yang satu ibadah, yang satu bukan ibadah. Ya, itu. Maka biniyatin makhsusatin. Jadi saya ulangi lagi, jadi yang namanya puasa ini menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai startnya dari terbit fajar, berakhirnya sampai terbenamnya matahari dengan niat-niat tertentu. Nah, itu definisi puasa yang perlu kita pahami. Nah, sekarang apa rukunnya? Jadi fikih itu kayak itu Bapak Ibu sekalian. Fikih ini kan hukum. Jadi yang dibahas ini ya syarat, rukun, fardu, macam-macam. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah sekarang apa memang ketentuan puasa ini. Rukunnya dulu lah, apa saja sebenarnya yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang katanya nak puasa itu, apa saja. Jadi yang utama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Rukun pertama, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ada puasa fardu, puasa wajib. Ada puasa sunnah. Dalam niat puasa sunnah dan puasa wajib ini berbeda-beda. Yang pertama, dalam masalah waktu niatnya. Untuk puasa fardu, waktu niatnya ini harus malam hari. Harus ada yang namanya tabyitun niyah. Tabyitun niyah itu nginep ke niat. Jadi untuk puasa khusus ini harus diinep ke niat. Kalau ada yang pernah dengar, itu kan qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Harus bersamaan dengan awal kegiatan. Kita niat sholat ya ketika takbiratul ihram. Aku niat sholat subuh. Kayak itu kan. Terus apa lagi? Wudu. Wudu kapan niatnya? Ketika kita membasuh wajah, karena ini fardu yang pertama.
Karena niat ini adalah qasdul fi'li, kita bermaksud mengerjakan suatu aktivitas muqtarinan bi fi'li, dengan awal daripada aktivitas yang kita niatkan. Maka dalam sholat takbiratul ihram itu yang awal. Wudu, membasuh wajah itu yang awal. Maka itulah letak niat. Ngapa Ustaz kalau puasa tidak di waktu subuh niatnya? Tidak ketika kita mulai waktu masuk fajar tadi, kata Ustaz. Ini memudahkan kita, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari awal kita mulai puasa misalkan. Kita di situ niat. Kita harus nunggu waktu subuh ngepasi niat, di situ kita niat. Maka oleh sebab ini yang fardu dalam hal niat waktunya ini harus ditabiatkan, dinginapkan. Namun yang nginap ini artinya malam waktunya. Maka ketika masuk waktu malam, itulah waktu kita niat. Kapan mulai masuk waktu malam? Dari maghrib azan ini, itu sudah malam hitungannya. Maka misalkan kita besok nak puasa ini, kita besok nak puasa nanti sore ini, nanti malam ini, habis besoknya. Untuk puasa fardu. Jadi puasa fardu ini adalah harus ditabiatkan. Puasa sunnah itu niat matahari tergelincir qibla zawal atau sebelum istiwa. Siang-siang artinya Bapak Ibu. Sebelum masuk zuhur ada namanya waktu istiwa. Zuhur ini kan ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat. Sudah mulai condong ke arah barat dikit, kita mulai ada bayangan, itu masuk waktu zuhur. Tapi sebelum itu ada matahari ketika tepat di atas kepala kita. Nah, sebelum itulah waktu kita niat puasa sunnah. Misalkan kita nak puasa Senin Kamis besok. Malamnya lupa niat, lupa sahur. Walhasil pagi-pagi pas juga hari itu kesiangan misalkan, ada orang kesiangan. Kalau malamnya begadang, ada yang bikin skripsi, segala macam, ngarap skripsi. Akhirnya begadang malam-malam, pagi kesiangan, bangun jam 7, jam 8 misalnya. Nah, aku hari ini pengen puasa Senin Kamis ini. Terus macam mana jadi niat ketika itu? Nah, kapan dia nak mengerjakan, kapan dia ingat, dia niat ketika itu. Ustaz, saya baru ingat jam 11 siang. Saya mau puasa Senin Kamis hari ini. Niat ketika itu. Karena belum istiwa, belum masuk zuhur. Syaratnya dia belum mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Lain wudu, mampir ke tempat kos-kosan kawan sudah makan model, makan tekwan, sudah makan bakso, sebelahnya. Tujuannya biar nanti ke masjid bisa ikut buko dengan pengurus masjid misalkan. Tidak bisa. Puasa sunnah bisa niat sampai sebelum zawal ini. Syaratnya apa? Syaratnya dia belum mengerjakan hal. Itu puasa harus dari awal ini. Makanya untuk puasa Ramadan kita diharuskan niat dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat dalam mazhab Syafi'i dan ini pendapat dalam mazhab Maliki. Kadang kita ni lupa malam-malam ini. Kita datang ke masjid tarawih telat atau kita sebelum imam niat puasa, dibimbing oleh imam sebelum kita mulai witir, kita sudah balik. Tahajud malamnya alasannya. Kita keluar dulu, padahal sudah kemeng kakinya. Akhirnya lupa niat malam itu. Nah, sering ada solusinya dalam hal ini. Dalam mazhab Maliki, salah satu pendapat di mazhab Syafi'i juga ada. Itu yang namanya niat selama sebulan penuh. Niat puasa sepanjang bulan Ramadan. Nah, kalau sudah niat seperti ini di awal, kalau belum niat dan malamnya udah lupa tabiyatun niyah, ya maka kayak ini konsekuensinya. Karena niat dulu.
Karena kita katakan ini puasa apa karena lapar. Nah, itu ya, itu tentang niat. Jadi untuk puasa fardu harus dari malam hari, harus kan kalau puasa sunnah kan hal-hal yang membatalkan puasa. Niat aku nak puasa Senin lah. Puasa sunnah Senin, niat dalam hati kita. Hasil. Nabi suatu ketika lagi nanya ke istri beliau, Aisyah, ada tak yang bisa kita makan hari ini? Kata Sayyidah Aisyah, kita tak ada yang bisa kita makan hari ini ya Rasul, katanya. Ya sudah, aku mau puasa hari ini. Itu kata Nabi. Ya, itu ya landasan kenapa boleh niat puasa sunnah itu dilakukan sebelum zawal. Niat al-imsak. Ya sudah, setelah niat tinggal menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah habis niat, kita tahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya membatalkan puasa. Nah, ini kita sekilas. Nah, apa saja yang membatalkan puasa? Nah, ini yang perlu kita tahan dalam puasa kita ini. Ini membatalkan puasa ya, karena puasa ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa artinya kalau kita kerjakan, kita harus mengqadha. Kalau membatalkan pahala, kita tidak perlu mengqadha, tidak perlu mengulang puasa kita. Cuman pahalanya hilang. Kata Nabi, laisa lahu min siyamihi illal ju'. Dia tidak dapat dari puasanya kecuali lapar. Ya cuman lapar itulah. Tapi dia sudah gugur kewajibannya. Dia tidak perlu mengqadha. Tidak perlu mengulang, tidak perlu nanti puasa di bulan Syawal. Karena yang batal pahalanya. Nah, sekarang kita mulai dari yang membatalkan puasanya dulu. Yang membatalkan puasanya dulu. Jadi, yang membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i, karena kita mayoritas di Indonesia mazhab Syafi'i. Ada 8 di sini. Ada 8. Mungkin banyak dari kita sebenarnya sebagian sudah paham. Dan ini ringkas saja. Al-awwal ar-riddatu. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah ar-riddah. Riddah ini murtad. Waliyadzubillahi min dzalik. Murtad membatalkan puasa, Bapak Ibu. Kok bisa, Ustaz? Ya, Islamnya saja batal. Apalagi puasanya. Syarat sah puasa harus Islam. Islamnya batal, maka puasanya pun batal. Maka kejadian kalau ada seseorang waliyadzubillah murtad di bulan Ramadan, misalkan pagi-pagi dia murtad, batal puasanya. Ustaz, sorenya dia taubat, masuk Islam lagi. Misal kayak mana itu, Ustaz? Batal puasa dia hari itu. Nah, karena dia sudah murtad, tapi dia belum makan misalkan, tetap dia batal puasanya karena dia sudah murtad. Terus yang kedua al-haidu wan nifasu wal wiladatu, ini khusus ibu-ibu, haid, nifas dan melahirkan. Meskipun melahirkannya kering. Ada yang melahirkan kering artinya tidak dengan darah. Seperti diriwayatkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terlahir kering, sudah bersih, sudah dikhitan, pusarnya sudah terpotong. Dan lahir dalam kondisi sujud. Ini Rasulullah. Kalau emang ada keistimewaan seperti itu, orang lahir dalam kondisi kering, Ustaz kering ini, yang lahir ini, apakah masih hari ini batal puasanya? Ibu ini masih tahan puasa misalnya. Tetap hari itu batal puasanya, ibu-ibu. Jadi haid, nifas, dan melahirkan ini termasuk yang membatalkan puasa. Jadi kalau ibu-ibu misalkan keluar darah beberapa menit saja sebelum maghrib, batal puasa hari itu. Batal puasa hari itu. Inilah payahnya ibu-ibu ini. Makanya dikatakan dalam riwayat bahwasanya perempuan ini naqisatu aqlin wa dinin. Akalnya kurang, maksudnya akalnya kurang, tidak sematang laki-laki secara umum. Meskipun ada juga perempuan yang
punya pemikiran lebih matang dari laki-laki. Tapi secara umum laki-laki pemikirannya lebih matang, bisa mengatur emosional. Makanya dikatakan perempuan ini naqisatu aqlin wa dinin. Akalnya kurang dan agamanya kurang dibandingkan laki-laki. Kurang seperti apa? Ya karena diantaranya perempuan haid, perempuan nifas, perempuan melahirkan, perempuan menyusui. Bapak-bapak bisa sholat duha, bisa sholat tahajud dengan bebas, dengan mudah. Bisa puasa, kalau ingin puasa Daud, puasa Senin Kemis, istiqomah bisa. Tapi ibu-ibu lagi semangat-semangatnya ngaji, lagi semangat-semangatnya puasa Senin Kemis, datang bulanan itu, ya ketika itu harus stop dulu. Nah, maka itu yang kedua, jadi haid, nifas dan melahirkan. Yang ketiga al-junun. Junun itu gila, hilang akal karena gila. Wallahu alam. Jadi kalau ada orang gila, misalkan gila, walau lahdzah, meskipun cuma sebentar. Ya ini tentunya yang tahu pakar atau dokter jiwa. Dia kena tahu terserang ke gilo dia tadi. Gilo, Ustaz cuman sejam dia. Jam 7 dia gilo, jam 8 sudah pulih lagi misalnya. Atau ada tak kayak itu. Cuman sebentar dia gila sebentar. Kata dokter dia sudah kena gangguan jiwanya, kena gangguan akalnya ini. Sampai sejam atau sampai siang. Siang sudah pulih lagi, normal lagi. Kayak mana puasa hari itu? Batal puasa hari itu. Yang punya masalah atau gangguan jiwanya. Nasallahu al-afwa wal afiyah. Itu yang ketiga, gila. Itu membatalkan puasa. Al-ighma was-sukru. Ighma ini epilepsi. Dan was-sukru. Sukru ini mabuk. Mabuk sukru ini. Jadi kita harus membedakan Bapak Ibu sekalian ya. Kita sering bahasa Arab ini ada syakaro, ada sakaro. Pakai shin, ada pakai sin. Syakaro artinya bersyukur. Pakai syakaro yashkuru. Itu bersyukur. Tapi kalau sakaro pakai sin, ini mabuk artinya. As-sukru itu mabuk. Dia bersyukur, sikok lagi mabuk. Maka alhamdulillah wa syukrulillah. Jangan alhamdulillah wa syukru. Kalau as-sukru artinya mabuk. Jadi kita menisbatkan mabuk ke Allah. Makanya perlu kita belajar bahasa Arab. Mabuk ini juga membatalkan puasa. Idza amma jami'an nahar. Kalau sepanjang siang. Orang kena epilepsi sepanjang waktu. Dari mulai fajar sampai malam. Meskipun dia tidak makan apa-apa dan tadi sudah sahur, habis sahur tiba-tiba kena epilepsi. Atau pas sahur tadi misalkan. Pas sahur tadi ada yang sengaja atau tidak sengaja minum minuman. Ternyata itu minuman yang memabukkan sehingga dia mabuk sepanjang siang itu misalkan. Misalkan seperti itu. Maka ketika itu puasanya batal. Karena kita tidak tahu minum apa dalam gelas atau apa. Ternyata itu bikin mabuk. Atau ada orang sengaja misalkan. Sengaja meletakkan sesuatu sehingga mabuk dia sepanjang siang ini. Maka puasanya batal. Tapi kalau tidak sepanjang siang, dia diberi minuman sehingga dia mabuk. Nanti tapi siang sudah pulih lagi misalkan. Itu tidak batal. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah ketika itu. Makanya digarisbawahi oleh Sayyid Zain bin Sumit ini. Saya pakai kitab hari ini Taqriratus Sadidah. Karangan Sayyid Zain bin Sumit. Ya, ini cukup bagus ini sunannya. Kalau mau beli atau mau ingin tahu referensi buku-buku fikih ini bagus kitab Taqriratus Sadidah. Jadi itu. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah epilepsi atau mabuk. Tapi kalau sepanjang siang. Nah, kalau tidak sepanjang siang, sembuh sebentar misalkan, maka tidak membatalkan puasa. Tapi menurut Ibnu Hajar ada tambahan. Beliau mentaklid, memberi tambahan, kalau mabuknya secara sembrono atau ngapa, dia belum bisa lepas dari khamr, belum bisa lepas dari minuman keras misalnya, wa'iyadzubillah. Belum bisa lepas, akhirnya dia sahur minum dia.
Misalnya sahurnya, dia sudah mulai tobat. Misalnya, alhamdulillah, sudah mulai tobat, sudah mulai hijrah. Minuman itu. Kayak mana itu? Akhirnya dia sahur pakai itu. Nyicip dikit. Dia mabuk. Mabuk nih. Mabuk jam 8 sudah pulih. Beberapa jam sudah itu sudah pulih lagi. Kayak mana puasanya? Batal. Meskipun cuma sebentar mabuknya. Ngapa? Karena dia sengaja nih mabuk. Sengaja dia nih sembarangan dia nih sahur kok pakai homer. Terus yang kelima al-muftir al-khamis al-jima'. Mohon maaf. Ada anak-anak kecil ini. Ada anak-anak. Yang kelima yang membatalkan puasa ini al-jima'. Mohon maaf. Al-jima' ini mohon maaf berhubungan badan suami istri ya. Bagaimana kalau bukan suami istri? Tambah parah. Suami istri lagi batal, apalagi yang bukan suami istri. Wa'iyadzubillah. Jadi, tapi ketentuannya seperti ini. Kalau melakukan jima ini amidan, dalam kondisi sengaja, sadar dia. Dalam kondisi sadar ya, sengaja. Sengaja, ada yang tidak sengaja, baru masuk Islam. Atau orang yang tidak sengaja, banyak kita makan lagi sering tidak sengaja kan Pak. Mungkin ada suami istri yang tidak sengaja kayak itu pun. Tidak tahu saya. Terus aliman bitahrim. Dan mereka tahu tentang keharamannya. Dia sengaja mengerjakannya, sedangkan dia tahu keharamannya. Ada orang yang tidak tahu itu haram, mungkin baru masuk Islam. Baru masuk Islam, kita di Jambi ini ada suku anak dalam. Ada suku anak dalam. Saya beberapa teman sering mulai kenal, mereka ngajak coba kita sesekali ke suku anak dalam. Karena mereka ada yang memang yang sudah beragama, ada yang belum, masih animisme. Baru masuk Islam, kadang orang tidak tanggung jawab ikut program ini, cuman ngandalkan proposal baik kadang Ustaz, ke situ cuman sebentar ditinggalkan lagi, tidak berkelanjutan dakwahnya. Tidak dibimbing lagi, mungkin dia baru tahu tentang kewajiban puasa. Akhirnya puasa. Cuma tidak tahu kalau di antara yang membatalkan puasa ini jima misalkan. Akhirnya dia melakukan jima. Apakah batal puasanya? Tidak batal, karena dia belum tahu. Bagaimana dengan kita nih? Kita belum tahu. Apakah diterima alasan kita belum tahu? Kalau kita tidak diterima. Ngapa? Karena syarat ketidaktahuan yang dimaklumi, al-jahlu al-ma'dzur, jahil, ketidaktahuan yang dianggap udzur, yang diterima ini alasan tidak tahu ini. Yang pertama qaribul ahdi minal Islam. Orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam kemarin sore, mu'allaf kemarin sore, hari ini puasa. Dia cuman puasa tapi masih merokok. Loh, ngapa mau rokok, Pak? Katanya. Ya kan tidak bolehnya makan sama minum baik, Ustaz. Nah, misalkan. Atau tadi berhubungan suami istri, kan yang tidak boleh makan sama minum baik, Pak. Nah, misalkan. Akhirnya dia melakukan itu. Nah, ini diterima karena baru masuk Islam. Yang kedua, man asya ba'idan minal ulama, mereka yang hidup jauh dari ulama. Ya di antaranya sepertinya kawan-kawan dari suku anak dalam ini. Maka perlu kalau ada program, ya mungkin karena banyak mereka perlu dakwah. Saya mohon maaf karena banyak dari kita yang kalah cepat. Mohon maaf, maksud kalah cepat. Betul, kalah cepat. Maka sayang sekali kalau tidak kita sampaikan dakwah kita ini, takutnya nanti kita diminta pertanggungjawaban nanti, karena mereka termasuk saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Jadi itu yang jadi syaratnya jima yang membatalkan puasa ini kalau sengaja, dia tahu keharamannya, dan mukhtaron itu tanpa paksaan. Ustaz, berarti kalau dipaksa tidak batal. Jangan itu dipaksa syaratnya dia tidak bisa sanggup untuk melawan. Tidak sanggup untuk melawan. Dan diancam dengan ancaman yang membahayakan jiwa. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu saya bunuh. Dan memang yang ngancam ini punya kemampuan, punya kekuatan untuk merealisasikan ancamannya. Dia orang yang kuat, orang yang kejam, terkenal, pokoknya dia punya senjata. Akhirnya kalau sekiranya dia mau merealisasikan ancamannya, mau membunuh ini, dia bisa membunuh. Akhirnya diancam, dipaksa untuk jima misalkan. Di tengah puasa. Apakah batal puasanya? Tidak batal sebenarnya.
Cuman kalau dia untuk menjaga kehormatannya, dia tahan misalkan. Melawan ini, tahan, tidak mau melakukan, itu lebih mulia lagi. Seperti kisah sahabat dan anak-anaknya yang sudah kita tahu itu. Batalah somu. Jadi syaratnya itu, Kak. Jima yang membatalkan puasa yang pertama dilakukan secara sengaja, yang kedua dia tahu keharamannya, dan yang ketiga tanpa paksaan. Dan untuk khusus jima ini, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kejadian nian, bukan sekedar batal puasanya. Batal puasanya jelas. Yang kedua, dosa, ya. Terus dia berkewajiban untuk nahan sampai sore. Nahan sampai maghrib, wajib dihukumnya. Tidak boleh makan, apalagi nambah lagi, tidak boleh. Tidak boleh. Makan lagi tidak boleh, minum tidak boleh, apalagi nambah dengan istrinya. Dan wujub takzir, ada takzir, itu di negara Islam biasanya. Pemerintah boleh menerapkan takzir. Kalau ada yang masih sengaja kayak gini, boleh takzir oleh pemerintah. Maka penting, kekuasaan kadang penting juga. Terus wujubul qada, dia wajib qada dan wajib membayar kafarah, kafaratul uzma. Kafaratul uzma dalam puasa ini yang pertama memerdekakan budak yang beriman, itu sudah tidak ada. Adanya budak Palembang sekarang. Terus siyamu syahraini mutatabi'ain, atau dia puasa 2 bulan berturut-turut. Berat ini berturut-turut ini. Artinya berturut-turut, kalau misalkan 2 bulan artinya 60 hari ini, Pak. Kalau di hari ke-59 misalkan, batal puasa dia, ulang lagi. Karena perintahnya, aturannya berturut-turut. Makanya berat konsekuensinya yang tidak bisa nahan hubungan di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, it'amu sitina miskinan. Tidak sanggup itu puasa, misalkan dia boleh memberi makan 60 orang miskin. 1 orang miskin 1 mud. Yang keenam, wusulu ainin ila manfadhin maftuh. Ini yang sering, yang umum lah. Sampainya ain itu benda. Benda ini kemudian masuk asap juga, rokok itu. Karena itu termasuk yang bikin kenyang katanya. Ada orang yang tahan tidak makan, tidak minum, yang penting merokok. Ada yang tahan kayak itu. Ada duit, dikasih uang 10.000, daripada beli nasi bungkus, dia milih beli rokok. Padahal dari pagi belum makan. Terus, nah ini harus sampai ain ini min manfadhin maftuh, dari rongga-rongga yang terbuka, mulut ini yang terbuka, terus hidung, telinga, terus mohon maaf kubul dan dubur. Itu yang membatalkan puasa. Kalau dari yang tidak terbuka, pori-pori misalkan, itu suntik. Nah, suntik itu nanti saya sampaikan di sini ya. Nah, itu langsung saja ini. Masalah suntik. Bagaimana suntik ini? Kita suntik atau vaksin. Nah, kalau vaksin kemarin MUI nyampaikan bahwasanya itu tidak membatalkan puasa kalau vaksin ini. Nanti jadi misalnya kerja di suatu lembaga, Bapak Ibu sekalian, kok sama atasannya disuruh vaksin dan di bulan Ramadan, misalkan, kalau fatwa MUI baru-baru ini tidak membatalkan puasa. Fatwa MUI atau Basul Masail. Gitu. Coba nanti insya Allah kita ini lagi. Kalau suntik bagaimana? Suntik bagaimana? Jadi dalam ini juga dibahas masalah ibroh, ya. Ibroh atau jarum suntik. Nah, ini nanti saya. Bagaimana hukumnya jarum suntik atau orang infus lah? Infus di bulan Ramadan, infus. Ada orang kalau infus tujuannya untuk mengenyangkan, yang pertama, tujuannya apa? Untuk mengenyangkan. Jelas batal. Ada orang tetap gemuk badannya, tetap seger badannya, walaupun tidak makan. Ngapo? Karena dia diinfus. Hukum ibroh. Nah ini. Ibroh atau suntik ini tajuzulid darurah. Boleh kalau tujuannya darurat. Darurat itu kayak mana? Darurat itu kalau dia tidak suntik, tidak berobat, dia akan membahayakan jiwanya hari itu. Membahayakan jiwanya atau apa, dia punya penyakitnya tambah parah, macam-macam, boleh suntik, sekedar suntik. Tapi apakah membatalkan puasa? Katanya ada beberapa pendapat. Inna tubtilu mutlaqon, katanya. Yang pertama, membatalkan puasa, pokoknya batal apapun tujuannya. Kalau suntik itu batal.
Yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan katanya. Tidak membatalkan secara mutlak. Yang ketiga, ada tafsil. Tafsilnya seperti apa? Nah, ini yang bisa kita ambil nih tafsil nih. Idza kanat mughadhdhiyah. Kalau dia mengenyangkan nih suntian ini, infus tadi mengenyangkan, bisa pengganti daripada makanan pokok, membatalkan. Kalau tidak ya enggak. Gitu ya. Nah, baik, dua lagi kita habiskan ini. Yang ketujuh ini istimna. Mohon maaf. Ini yang muda-muda penting tahu, ini dosa besar. Istimna ini mohon maaf apa? Onani, masturbasi. Ya, ini membatalkan puasa loh. Membatalkan puasa, maka hati-hati. Hati-hati sekali, dan ini hal yang diharamkan dan ini rawan sekali di tengah teknologi yang seperti sekarang ini. Maka kita harus banyak-banyak tanamkan rasa takut sama Allah ini. Jangan sampai ini kejadian. Dan istimna ini mohon maaf membatalkan puasa. Dan yang terakhir istiqoah, sengaja muntah. Artinya kalau muntahnya tidak sengaja dalam perjalanan mabuk, tidak batal puasanya Bapak Ibu sekalian. Yang membatalkan puasa ini kalau sengaja muntah, masukkan tangan, korek-korek akhirnya muntah misalkan. Itu batal. Tapi kalau apa namanya? Dia mabuk di jalan, mabuk laut misalkan, itu tidak membatalkan puasa. Jadi itu kurang lebih hal yang membatalkan puasa. Ada yang pertama riddah atau murtad tadi, kemudian haid, nifas dan wiladah. Yang kedua dan yang ketiga gila, yang keempat epilepsi dan mabuk, yang kelima jima, yang keenam sampainya suatu benda ke dalam badan kita melalui rongga yang terbuka, yang ketujuh kita sampaikan tadi istimna, yang kedelapan adalah istiqoah atau sengaja muntah atau mengusahakan supaya muntah. Ya, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita. Ramadan kita bisa siap dengan ilmu yang baru, dengan semangat yang baru lagi, lebih besar daripada Ramadan sebelumnya semangat kita. Kita bisa menjalankan Ramadan nanti, kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang manfaat, majelis ilmu, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan insyaallah kita latih diri kita untuk banyak-banyak membantu dengan harta kita ataupun dengan jasa yang bisa kita sumbangkan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tambah ya. Kasihan Ustaz yang menyampaikan tausiahnya serta kajian fikih kita pada subuh pagi ini. Baik, kita buka pertanyaan cukup untuk 3 orang dulu. Kami silakan. Masih ada waktu sedikit lagi. Yang ingin bertanya, silakan. Kegiatan puasa maupun yang lain. Baik, kalau tidak ada lagi kami mohon Ustaz untuk menutup kajian subuh taklim kita kali ini. Kami boleh Ustaz bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما وتجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
bersama, dan setelah ini kami silakan dan kami akhiri billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.